Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi atas karunia-Nya. Kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka majelis ilmu. Bulan pengajian I Muslimah pagi ini dalam rangkaian Cahaya Duha di bulan Ramadan. Serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan pagi ini bisa membuahkan pahala bagi kita semua dan bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar acara ini mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pagi ini kita telah terhadir bersama-sama kita Ustazah Deria Pertiwi. Terima kasih kita ucapkan, dan kepada yang terhormat Ustazah Deria Pertiwi yang sudah berada di antara kita, juga kepada ibu-ibu muslimah yang sudah hadir oleh Allah di virtual Zoom pagi ini. Semoga kehadiran kita di sini akan mendapatkan manfaat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan bacakan agenda utama hari ini, yaitu doa pembuka, tilawah dan sari tilawah, ceramah, dan untuk kali ini di Cahaya Doa tidak ada tanya jawab, doa bersama, dan doa penutup. Baiklah, untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Semoga acara kita bisa mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah tilawah surat Fusilat ayat 30, 36, 30-36 oleh Sister Yudit, dan terjemahan dibawakan oleh Sister Teti Hanifah. Kami persilahkan. Terima kasih, Sister Dian. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Wa
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih kepada Sister yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan artinya semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya adalah agenda utama hari ini, materi oleh Ustazah Deria Pertiwi dengan tema Personakan Cahaya Iman di Tengah Keberagaman. Sebelumnya akan saya bacakan biodata singkat Ustazah. Ustazah Deria Pertiwi, lahir tanggal 2 Maret tahun 1996. Alhamdulillah sudah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak soleh dan solehah. Pendidikan SMA 1 ya, Nurul Fikri Boarding School Lembang tahun 2014, lalu Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University di tahun 2017. Beliau juga adalah santri berprestasi bidang tahfizul Quran, penerima beasiswa Hafiz Quran Fakultas Kedokteran UI Yogyakarta, penulis buku Jalan Quran Muslimah Abad Ini. Penulis buku Jalan Quran Muslimah Abad Ini yang terjual 1.500 eksemplar, tergabung dalam 2 buku antologi Islam. Ya, demikian biodata Ustazah Deria Pertiwi yang Masya Allah masih muda tapi penuh dengan pendidikan dan pengalaman dakwah. Selanjutnya mari kita mulai dengan agenda utama kita yaitu ceramah dari Ustazah Deria dengan topik Personakan Cahaya Islam Iman di Tengah Keberadaan. Tapadoli Ustazah, kami persilakan. Jazakillah khair, Mbak Dian ya. Masya Allah, hari ini kita bertemu lagi. Nah, tadi Ya, malam tadi kita malam. bertemu di masjid. Alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kembali. Baik, langsung saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa.
wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtabah, amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada pagi hari di musim pergantian ya, dari dingin menuju hangat. Mungkin di antara ibu-ibu semua di sini ada yang mulai batuk-batuk atau bersin-bersin ya. Ya dampak dari alergi di musim pergantian ini. Termasuk juga dari pribadi, jadi mohon maaf nanti kalau di pertengahan agak sedikit batuk-batuk karena udah di tahun kedua. Jadi mudah-mudahan eh, selama 1 jam ke depan kurang lebih ya berjalan dengan lancar ya. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua menghadiri majelis ilmu walaupun secara virtual yang insya Allah berada dalam naungan para malaikat. Ya, jadi beruntunglah bagi siapapun yang berupaya menyambut keberhadiran kita di sini dalam rangka memperbaiki dirinya. Ya, Masya Allah, dalam rangka mengingati sesamanya, yang semoga itu semua menjadi asbab Allah ingin menghendaki kebaikan untuk kita semua. Karena salah satu indikator Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seorang hamba itu adalah difahamkan terhadapnya agama. Ya, yang semoga ilmu yang akan kita bahas sama-sama pada hari ini ya, di setiap majelis, bukan hanya hari ini saja, ya adalah ikhtiar kita untuk mempertahankan hidup di atas jalan hidayah, di atas jalan agama Allah. Jadi salam ta'zim ya dari persembahkan kepada ibu-ibu semua yang hadir, pada ibu moderator, kemudian yang tadi sudah atilawah dan sari tilawah, Masya Allah. Jadi sebenarnya di sini Deria lebih kepada ingin mengajak kita sama-sama untuk menguatkan doa, menguatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah senantiasa memberikan karunia-Nya, memberikan petunjuk terbaik, memberikan inayahnya, pertolongannya untuk kita. Ya, karena sebenarnya hanya Allah yang akan memberikan bimbingan tersebut. Hanya Allah yang nantinya akan menolong kita untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan mudah-mudahan dari satu kajian ke kajian lainnya, dengan ustadz atau ustadzah siapapun, pokoknya setelah ini kita sepakat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi muslimah yang lebih baik lagi, menjadi istri, menjadi ibu yang lebih baik lagi ya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan salah satu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu kita diminta bergembira dengan bulan Ramadan yang sudah menginjak setengah jalan ya. Masya Allah, ini sudah tanggal 15. Tidak terasa, perasaan baru kemarin Ramadan datang, tahu-tahu sudah di pertengahan jalan. Dan wujud kegembiraan kita, euforia kita dalam bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar doa-doa yang mungkin senantiasa kita lafalkan di setiap sujud-sujud kita, di setiap kita menjelang berbuka puasa, atau di setiap waktu sahur kita, ya, tetapi juga dengan pembekalan ilmu dan amal yang istimror, atau dengan terus-menerus setiap harinya, yang akan kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah judulnya Pesonakan Cahaya Iman di Tengah Keberagaman. Ya, sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang keimanan, itu akan ada banyak sekali cabang yang akan kita bicarakan ya. Sangat padat, sangat luas sekali. Di sana kita bicara tentang ketakwaan, ya, keimanan itu lekat dengan yang namanya kemuliaan, lekat yang namanya dengan keberkahan. Kemudian nanti juga kita berbicara tentang kesabaran, keistiqomahan, dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan dari yang sedikit Dere sampaikan itu ada yang bisa dipetik hikmahnya. Jadi sudah sekitar ya baru 2 tahun Deria tinggal di Amerika ya, di negara yang katanya memiliki
teknologi, memiliki pendidikan, bahkan ekonomi yang paling kuat saat ini. Benar ya? Berada di Amerika membuat Deria pribadi ini paham kenapa negara kafir yang banyak disebut oleh orang-orang di luar sana ini bisa menjadi kuat. Ya, karena sebagian dari penduduknya itu menjalankan sunnatullah sesuai perintah Allah, meskipun mereka itu tidak meniatkannya, karena hal itu hanyalah sebagai common sense saja bagi mereka, sesuatu yang wajar, sesuatu yang masuk akal. Ya, contohnya bagaimana kita sama-sama bisa melihat eh, budaya mengantri di sini, gitu ya. Kemudian budaya ketika mengendara di jalanan itu tidak saling berkebutan atau tidak saling dulu-duluan. Di sana ada rambu-rambu yang benar-benar kita patuhi. Bahkan ketika ada stop sign aja, itu kita berusaha untuk berhenti gitu ya. Masya Allah. Itu kan adab-adab yang sebenarnya juga diajarkan oleh agama kita, oleh Islam. Sesuatu yang sungguhnya berupa perintah berulang-ulang bagi seorang muslim ya di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali redaksi kata-kata hanyalah orang-orang berakal saja, la'allahum yatafakkarun, yang dapat mengambil pelajaran dari hal-hal kecil seperti itu saja, gitu ya. Masya Allah, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Kita banyak sekali diminta untuk yatafakkarun, untuk bertafakur. Tapi kemudian dia sadari bahwa mengambil pelajaran dari hal-hal yang kecil sekalipun itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin mendapatkan pendidikan yang tepat, baik secara lahirnya maupun batinnya. Ya, negara ini bersih dan teratur. Iya, betul. Bersih adalah bagian dari akhlaknya Islam. Teratur juga bagian dari akhlaknya Islam. Kemudian tidak korupsi ya, itu juga bagian dari akhlaknya Islam. Tetapi ya di sisi yang lain kita melihat LGBT ya itu bukan bagian dari akhlaknya Islam. Kemudian ya hubungan sesama jenis, hubungan perzinahan itu bukan dari akhlaknya Islam. Jadi sebenarnya eh, di antara kemewah-kemewahan atau ketakjuban-ketakjuban yang kita rasakan itu masih banyak sekali perkara-perkara fundamental yang akhirnya membuat Deria berusaha menggali lebih dalam lagi. Ya, bagaimana sih sebenarnya seorang muslim itu menyikapi culture shock ya di negara maju ini? Ya, bagaimana kita bisa nggak ya membangun keluarga, mendidik anak-anak di tengah masyarakat yang tidak mengimani ajarannya Allah, yaitu Islam. Nah, sekarang Deri akan masuk ke slide ya. Nah, ini kita akan membahas ayat-ayat ya yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, pesonakan cahaya iman di tengah keberagaman. Next. Nah, di sini kita melihat ada satu ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan seseorang ya secara khusus seorang muslim untuk berpindah, untuk moving. Nah, kita lihat di sini di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, tapi Deria ingin nih request, adakah di sini ya ibu-ibu dan peserta yang ingin volunteer membacakan ayat surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini dengan artinya. Nah, silahkan diajukan melalui chat atau Mbak Dian bisa bantu untuk melihat kira-kira ada nggak yang tunjuk tangan bersedia untuk membacakan ayat ini? Iya. Hmm,
Siap, silakan sister yang ingin membantu. Eh, belum ada tuh Ayatnya ada di di, depan, tinggal di dibaca. screenshot ya, di screen ya, Kita ada di atau kita tunjuk aja ya, Bang. siapa? Siapa? Ada yang baru, ada yang oh Mbak Nurjana, silakan. Mbak Mangga. Nur. Ah, ah. Nah, dibuka suaranya, mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya, syukron, jazakillah khair, Mbak Nurjannah yang sudah membacakan ayatnya, Masya Allah ya. Ya, jadi kalau kita melihat ayat ini, itu ada kalimat yang dari garis bawahi warna kuning. Ya, dalam ayat ini, faltashiru fil ardi. Nah, itu garis yang ada garisnya ya. Secara tekstual, itu mungkin bermakna hanya bertebaranlah di muka bumi. Nah, tapi di ayat ini maksudnya adalah setelah menunaikan sholat Jumat. Nah, tafsir klasik itu seringkali mengaitkan ayat ini dengan pencarian rezeki saja. Ya, karena setelahnya diikuti dengan ayat wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya, namun makna dari bertebaran di muka bumi ini dalam Islam itu lebih luas lagi dari sekedar mencari penghidupan. Ya, jadi faltashiru fil ardi ini juga bisa mencangkup pencarian ilmu, pengalaman, bahkan berdakwah. Ya, jadi ketika ada seseorang yang memutuskan untuk berpindah tempat, untuk moving, ya baik itu karena alasan pekerjaan, pendidikan, ya, atau bahkan untuk berdakwah sekalipun, ya ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita menjaga identitas dan keimanan kita di tengah lingkungan yang berbeda, di tengah lingkungan yang baru. Sebagai seorang muslimah yang tinggal di negara asing, ya, perjalanan kita bukan sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga ada perjalanan spiritual, ada perjalanan intelektual di sana. Kita nggak sekedar mencari penghidupan atau pengalaman yang baru, ya, tetapi lebih dari itu ada misi besar sebagai seorang muslim yang harus kita bawa, yaitu membawa cahaya-cahaya Islam ke tempat yang mungkin belum mengenalnya dengan baik. Ya, Masya Allah. Dan dengan keberadaan masjid kita, ya, Masjid Imam Center, Masya Allah, ya, ini bisa menjadi ladang yang sangat subur ya, di tengah gurun yang gersang, di tengah tanah yang kering. Bahwa ya berpindah tempat di dunia ini bukan hanya mencari rezeki, tetapi juga mencari ridhonya Allah. Ketika seseorang berjalan di atas muka bumi ini dengan niat memperjuangkan agamanya, maka setiap langkahnya, ya, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Ya, insya Allah setiap pengorbanannya itu akan menjadi amal soleh. Dan setiap kesulitannya itu akan menjadi penghapus dosa. Ya, insya Allah. Kemudian di slide berikutnya, sebagaimana yang diingatkan oleh ulama besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya ini juga sudah sangat sekali masyhur dan sering sekali kita dengar. Merantaulah, engkau akan menemukan pengganti dari apa yang telah engkau tinggalkan. Ya, berlelah-lelahlah, karena kenikmatan hidup itu hanya ada dalam perjuangan. Aku telah melihat air yang diam itu menjadi busuk, menjadi rusak, karena dia hanya tergenang saja. Tetapi jika air itu mengalir, ia akan menjadi jernih. Ya, Masya Allah. Jadi kalau
air itu hanya berhenti di satu tempat, itu kan lama-lama akan keruh, ya, lama-lama akan ada kotoran, lama-lama akan ada aliran air yang lain yang kemudian membusuk, kemudian merusaknya. Tapi ketika air itu terus mengalir, air itu terus berjalan ke tempat-tempat yang ada di sekitarnya, ya, itu lama-lama akan menjadi jernih. Jadi nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i ini menegaskan bahwa setiap perjalanan kita, setiap perpindahan yang kita lakukan, itu adalah sarana untuk mempertumbuh, untuk memperkuat iman kita, dan untuk memperluas manfaat. Ya, jika seseorang hanya berdiam di dalam zona nyamannya, mungkin saja ya ia akan stagnan. Sementara dunia ini terlalu luas untuk tidak dijelajahi demi perjuangan Islam. Ya, jadi mungkin ini juga cerita yang sudah sama-sama kita tahu ya. Ibu-ibu rahimakumullah pasti tahu dengan peristiwa terbesar oleh sekelompok ekstremis Al-Qaeda atau 9/11, yang mana kelompok tersebut menabrakkan pesawat-pesawat komersil yang dibajak, kemudian menabrakkan gedung kembar World Trade Center di New York City dan juga gedung-gedung strategis di AS. Kemudian kan selanjutnya kita semua menyadari gitu ya bahwa ada perbedaan yang mencolok setelah peristiwa tersebut antara reaksi dan perlakuan baik dari pemerintah maupun rakyatnya terhadap kejadian tersebut. Bahkan yang Deria dengar gitu ya, yang Deria baca, para muslim, ya orang muslim di Amerika Serikat itu menjadi target. Kemudian ada yang menjadi banyak penyelidikan di mana-mana. Masjid-masjid juga banyak dimata-matai baik secara aktif maupun secara pasif, ya kurang lebih kan seperti itu. Walaupun saat itu Deria belum ada di Amerika, bahkan mungkin masih kecil gitu ya, masih SD, tapi Deria juga membaca dan juga mendengar cerita-cerita ini ya. Ya ibu-ibu rahimakumullah, dari cerita 9/11 tadi, dari peristiwa tadi gitu ya, apakah dengan kita berada di luar negeri, dengan berada di Amerika Serikat, hanya untuk mencari kehidupan yang nyaman saja, ya, sementara mungkin masih ada Islamofobia di sini, atau hanya untuk sekedar mencari pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, ingin mencari kebahagiaan saja, ya kira-kira seperti itu ya kalau dibahasakan. Jadi ada seorang ulama yang mengibaratkan, tapi mungkin ini agak ekstrim ya, bahwa kalau ya seseorang itu hanya meniatkan ya untuk mencari penghidupan yang demikian, yang tujuannya hanya duniawi saja, kata ulama tersebut, apa bedanya kita dengan hewan peliharaan yang hanya menginginkan keamanan, yang hanya menginginkan mendapat rasa nyaman dari predator, sehingga akhirnya binatang tersebut merasa nyaman, ya, merasa puas. Kemudian ya hewan peliharaan tersebut akhirnya bisa punya pasangan dan keturunan. Na'udzubillah min dzalik. Ya tentunya manusia di dalam surah At-Tin ayat 4, kita diciptakan dengan ahsan al-hal atau sebaik-baik keadaan. Kita diciptakan mempunyai akal, kita diciptakan mempunyai pikiran juga, tapi tidak dengan hewan. Ya, maka dengan ya analogi yang diibaratkan oleh ulama tersebut, ya tentu kita berada di sini itu tidak hanya ingin sekedar mencari hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Ya, lebih jauh dari itu, lebih luas dari itu lagi, gitu ya. Keberadaan kita di Amerika, keberadaan kita di bumi Allah, atau dimanapun Allah tempatkan kita, mau itu di Indonesia, di Eropa, ya di Afrika, atau di tempat manapun gitu ya. Ada tugas yang Allah berikan kepada kita. Ada potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, insya Allah kita akan mulai masuk lagi ya ke pembahasan yang berikutnya.
Jadi jika ibu-ibu pernah mendengar sebuah ungkapan, ya bahkan ini juga ada lantunan nasyidnya, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Nah, itu kan adalah sebuah semboyan, sebuah ungkapan muslim sejati. Ungkapan yang sangat bermakna dalam, ya atau dalam bahasa Arabnya, ish kariman au mut syahidan. Maka ungkapan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk hidup bermartabat sesuai dengan ajaran Islam dan siap memperjuangkan kebenaran dengan segenap jiwa raga kita, ya. Maka ini sudah diwanti-wanti nih kita. Kalau kita mau hidup, maka hiduplah dengan mulia. Kalau kita ingin meninggal, maka matilah dalam keadaan syahid atau berakhir dengan husnul khotimah. Itu sudah diwanti-wanti kepada kita. Sehingga kemuliaan itu sebenarnya adalah sebuah keistimewaan. Menjadikan hidup kita lebih berarti lagi. Jadi ini sangat-sangat perlu untuk diburu ya, Masya Allah. Dalam meraih jalan kemuliaan, kita perlu mempertanyakan dulu sebenarnya, apakah kemuliaan itu penting bagi seorang manusia? Apakah kemuliaan itu perlu untuk diburu? Maka sebenarnya jawaban singkatnya adalah iya, sangat penting. Sangat penting kemuliaan itu bagi seorang manusia. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kemuliaan seperti apa yang harus kita kejar? Maka sebenarnya dalam hidup kita ini, ya, setiap manusia itu pasti, ya wajar, sangat wajar sekali ya, ingin merasa dihormati, ingin dihargai, ya, ingin dimuliakan, ingin punya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang baik di antara para manusia. Secara fitrahnya kan seperti itu. Ya, tapi agama kita, agama Islam mengajarkan bahwa kemuliaan sejati itu bukanlah standar manusia. Bukan bersumber dari standarnya TikTok, ya, standarnya Instagram, atau standarnya content creator misalnya. Bukan juga tentang harta, tentang jabatan, ataupun tentang popularitas, ya. Tetapi ketika kita membahas kemuliaan, itu standar sejatinya adalah standarnya Allah. Maka kalau kita ingin mengingat-ingat kemuliaan itu, sebenarnya yang harus kita kejar adalah kemuliaan karena kedekatan kita dengan Allah. Kita adalah seorang muslim ya, maka kemuliaan yang kita raih adalah kemuliaan yang bersumber dari standarnya Allah. Standar kedekatan kita dengan Allah. Ya, bagaimana kemuliaan itu bertambah, meningkat, dan hadir karena kedekatan-kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini juga sudah Allah kokohkan ya di dalam surah Al-Hujurat. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian atqa, paling mulia. Indallahi atqakum, yaitu orang yang bertakwa. Ya, artinya apa? Artinya adalah kemuliaan sejati, kemuliaan yang sebenarnya dalam Islam itu bukan hanya yang terlihat di mata manusia saja. Dan ini harus perlu kita renungkan dalam-dalam dan tancapkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan mencari kemuliaan yang hanya nampak semata-mata di hadapan manusia. Yang terpenting dalam kehidupan kita bahwa kemuliaan itu adalah yang tampak dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ala kulli hal, maka ya jika kita ingin menarik benang merahnya, jangan sampai kita merasa hidup ya ingin seadanya saja. Bahwa sesungguhnya seorang muslim yang sejati itu sebaiknya harus mengidam-idamkan kehidupan yang istimewa. Kehidupan yang sangat berarti. Karena kita hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan berarti. Ada yang bilang gitu ya, karena kita hidup cuma sekali, maka ya carilah kemuliaan atau carilah peluang-peluang apa saja yang menjadikan hidup kita itu mulia. Hidup kita istimewa. Ya, bahkan di dalam
surah yang lain, di dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir kalau tidak salah ya. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah bahwa segala kemuliaan itu hanya milik Allah. Itu berarti ketika kita ingin meraih kemuliaan, itu ada di dalam genggamannya Allah. Kemuliaan diraih dan diberikan hanya pada mereka yang Allah kehendaki. Nah, maka pastikan ya kita mendapatkan perhatian itu dari Allah. Ya, insya Allah ketika kita sudah mendapatkan kemuliaan tersebut, akan banyak sekali janji-janji Allah di sana. Allah menjanjikan rezeki yang cukup, ya. Allah menjanjikan ketenangan bagi hati kita, membawa hidup kita lebih terarah, membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Jadi bukan hanya kesenangan yang sesaat saja ya, Masya Allah. Maka ya ketika kita membahas tentang kemuliaan itu adalah ya hak prerogatifnya Allah. Maka kuncinya adalah kemuliaan apa yang akhirnya mengundang ridho dan keberkahannya Allah. Nah, ini ada di slide berikutnya ya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat ya. Mau itu berupa ilmu yang kita miliki atau harta yang Allah titipkan kepada kita, bahkan waktu-waktu yang kita miliki itu akan menjadi keberkahan ketika kita mau membagikannya kepada orang lain. Ya, jadi setiap orang itu memiliki keberkahannya masing-masing, ya. Dan nikmat keberkahan ini akan tetap ada kalau kita memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih untuk menyimpan nikmat ini, potensi yang kita punya, kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita, ingin kita simpan untuk diri sendiri, maka kapan saja Allah bisa mengambil nikmat ini ya dan memberikannya kepada orang lain yang dapat menggunakannya untuk kepentingan bersama. Ya, dengan menyadari peran ini, ya, insya Allah kita akan terus berpikir, kita akan terus ya membangun kesadaran dalam diri kita bagaimana supaya nikmat yang Allah kita punya ini, yang kita punya ini bisa berkah, bisa tetap terjaga keberkahannya, yaitu adalah dengan cara kita bisa mementingkan kepentingan orang lain juga, jadi tidak hanya diri sendiri saja ya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tujuan. Nah, ini ada di dalam surah Al-Asr. Ya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, setidaknya ada 4 poin. Ya, ada 4 yang bisa kita highlight dari ayat ini. Bagaimana cara kita agar menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, dengan tujuan, ya dengan apa-apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, merugilah manusia jika dia menyia-nyiakan potensi dan kemuliaan dari Allah. Allah membuka surah Al-Asr ini dengan sumpah wal 'asr, demi masa. Ini adalah peringatan yang mendalam tentang pentingnya waktu. Ya, sebuah sumber daya yang diberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Tetapi tidak semua manusia bisa menggunakannya dengan baik. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Dan di setiap detiknya itu terdapat potensi yang Allah berikan. Ya. Setiap manusia itu diciptakan dengan fitrah kesempurnaan ya. Dianugerahi akal, dianugerahi hati, serta kemampuan untuk mengenali kebenaran. Ya, fitrahnya kan seperti itu. Manusia ingin selalu berdekat-dekat dengan kebenaran, dengan kebaikan. Namun, kebanyakan manusia justru itu menyanyiakan
kemuliaan ini dengan berlalai-lalai, dengan memilih kesenangan yang mungkin hanya sesaat saja atau bahkan terjerumus dalam kehidupan yang jauh dari hakikat penciptaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, ya sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kerugian yang sejati. Khusr. Kerugian ini bukan hanya dalam bentuk kehilangan harta, kehilangan waktu, atau kesempatan duniawi saja. Ya, tetapi ada yang lebih besar dari itu. Kerugian yang sejati adalah ketika kita kerugian dalam hal spiritual kita. Kita sudah mulai kehilangan arah. Dan pada akhirnya kehilangan kehidupan abadi yang seharusnya diperjuangkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, poin yang kedua, slide berikutnya. Bagaimana ilmu yang kita miliki ya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang businesswoman ya di sini, Masya Allah, sebagai seorang dokter, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana ruh kemuliaan itu dapat membentuk keimanan. Ya, Allah menjelaskan bahwa tidak semua manusia loh yang rugi. Di sini kan ada pengecualian. Ada illa di sana. Tetapi bagaimana akhirnya iman itu terbentuk? Keimanan itu kan bukan hanya sekedar perasaan saja atau keyakinan yang datang tiba-tiba. Nah, tapi melainkan hasil dari perpaduan antara ilmu, antara pemahaman, ya, dan nikmat Allah yang disadari serta digunakan dengan benar. Ilmu itu memberikan cahaya bagi hati kita, mengenalkan manusia pada kebesaran Allah. Ya, selain ilmu, ya manusia juga diberi ruh kemuliaan, sebuah potensi jiwa yang Allah tiupkan sejak dari penciptaannya di dalam perut. Ruh ini kan akan berkembang sesuai dengan bagaimana seseorang menanamkan nilai-nilai keimanan dalam dirinya. Seperti analoginya seperti ini, seperti tanah yang masih gembur, ya, kemudian disirami dengan ilmu yang benar, dihiasi dengan amal sholih, ya, dipupuk dengan bibit-bibit yang unggul, ya tentunya ia akan menjadi pohon yang kokoh, pohon yang tegak dengan kokoh, ya, Masya Allah. Tapi sebaliknya, ketika ilmu, ya, dan kesadaran kita akan nikmat Allah, ya, tanpa kedua itu seseorang akan mudah terombang-ambing dalam keraguan dan hawa nafsunya. Maka ya keimanan yang sejati itu bukan hanya mengandalkan hati saja, tetapi juga disinkronisasikan dengan akal untuk berpikir dan perbuatan kita untuk merefleksikan kebenaran. Ya, kemudian poin yang ketiga, ya apakah kita sudah menggunakan keunggulan kita, menggunakan pengetahuan kita, ya, untuk berbuat baik tidak hanya untuk dunia kita saja, tetapi juga untuk akhirat kita. Ya, Allah sudah menundukkan dunia ini untuk manusia, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk teknologi, ataupun sumber daya alam. Tetapi pertanyaannya, apakah semua ini sudah kita manfaatkan untuk kemaslahatan? Ya, atau justru sebaliknya? Sebagian manusia, kita lihat bagaimana menggunakan keunggulannya, menggunakan kekuasaannya untuk merusak bumi ini, untuk mengeksploitasi bumi ini, ya, hanya untuk memuaskan ego pribadinya. Ya, padahal ya Allah tidak memberikan ilmu dan keistimewaan kecuali itu untuk mengembangkan kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, maka kita perlu tanyakan pada diri sendiri, apakah ilmu kita sudah bermanfaat untuk sekitar kita? Apakah kelebihan yang kita punya itu sudah menjadi sarana untuk lebih mendekat kepada Allah? Apakah ya kita membangun apa yang sudah kita bangun di dunia ini juga untuk kepentingan akhirat kita, atau justru sebaliknya?
keunggulan yang tidak diarahkan kepada kebaikan justru menjadi beban pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena itu ya, kita semua harus memastikan setiap ilmu, setiap kesempatan, ya setiap sumber daya yang Allah berikan itu harus diarahkan pada nilai yang lebih besar lagi. Tidak hanya kebaikan di dunia, tapi juga untuk kebaikan akhirat kita. Kemudian, poin yang keempat, ya, bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, sesama kita untuk tetap terus berada dalam jalan kebenaran, bukan jalan kelalaian dan kesombongan. Di dalam surah Al-Asr tadi Allah menyebutkan bahwa orang yang selamat dari kerugian bukan hanya orang yang beriman saja kan, tetapi juga tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ini menunjukkan bahwa ya keimanan itu bukan hanya tentang diri sendiri saja, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, ya. Kebenaran itu harus ditegakkan, tetapi bukan dalam kesendirian. Namun disinilah ya tantangannya, karena tidak semua orang itu siap menerima nasihat. Dan juga nggak semua orang itu mau berbagi kebaikan ya. Seringkali manusia itu kadang-kadang terperangkap juga dalam ego dan kesombongannya untuk menolak kebenaran ya. Bahkan ketika kebenaran itu sudah jelas di depan matanya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ya, Masya Allah. Jadi ya kira-kira 4 poin inilah ya 4 yang bisa kita highlight dari surat Al-Asr tadi. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh ya tujuan yang tidak hanya untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia saja, tetapi juga untuk kebaikan di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada refleksi dari kisah Sahabiyah. Ya, setidaknya kita bisa melihat di sini ada Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah ini dikenal sebagai seorang muslimah yang menjaga imannya di negeri asing. Ya, beliau adalah salah satu sahabat yang hijrah ke Habasyah atau sekarang namanya Ethiopia untuk mempertahankan keimanannya. Kemudian dalam perjalanannya tentu ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk beradaptasi dengan budaya asing, bagaimana ia menjaga identitas kemuslimahannya, bagaimana ia mempertahankan keyakinannya di tengah lingkungan non-muslim. Yang menjadi poinnya di sini adalah bahwa menjadi minoritas bukan penghalang untuk menjaga dan menyebarkan Islam. Kemudian, poin yang kedua, Ummu Habibah tetap memegang teguh nilai Islam meskipun berada di tengah masyarakat yang berbeda agama dan juga budaya. Poin yang ketiga, Allah menggantinya dengan kemuliaan ya. Ketika Ummu Habibah tadi ya bisa menjaga keimanannya di tengah-tengah budaya yang sangat asing, bagaimana ia menjaga identitas muslimnya, akhirnya Allah berikan kemuliaan kepada Ummu Habibah, yaitu menikahkan ya, Rasulullah menikahkannya, Allah menggantinya dengan kemuliaan, yaitu menikahkannya dengan Rasulullah melalui pernikahan yang diatur oleh Raja Najasyi di negeri asing. Subhanallah ya. Langsung Allah kontan bayar, padahal ini masih ada di dunia. Ya, bayangkan bagaimana kemuliaan yang akan Ummu Habibah dapatkan di akhirat kelak. Kemudian refleksi selanjutnya ada dari kisah Asma binti Abu Bakar. Ya, bagaimana kemandiriannya dan peran aktifnya dalam dakwah. Ya, Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang memiliki keberanian dan kecerdasan dalam menyokong perjuangan Islam. Ia dikenal karena membantu Rasulullah dalam peristiwa hijrah dengan menyiapkan bekal, ya, dengan merahasiakan informasi dan mengambil resiko besar dalam perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah. Ya, setidaknya ada 2 poin yang kita bisa ambil dari kisah Asma binti Abu Bakar. Yang pertama, seorang muslimah itu harus kuat, ya, harus mandiri dan berani mengambil peran dalam dakwah, baik itu dalam keluarganya maupun dalam
komunitasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang muslim itu harus berteman dengan yang namanya lelah. Ya harus bersahabat, ya harus berdekat-dekat dengan yang namanya kelelahan. Ya, tetapi kelelahan ini itu kan bukan tanda kelemahan, tetapi adalah bentuk pengorbanan kita untuk mengambil peran dalam ya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bahwa berdakwah itu tidak selalu dalam bentuk ceramah, tidak selalu dalam bentuk pidato-pidato yang kita sampaikan di atas mimbar, tetapi juga bisa dalam bentuk kontribusi yang kita berikan kepada komunitas, pelayanan sosial, ya, dan juga menunjukkan akhlak yang baik kepada lingkungan sekitar. Kemudian next ada dari sahabiah Nusaibah binti Ka'ab, peran muslimah dalam masyarakat. Ya, beliau adalah sosok yang aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam medan dakwah, pendidikan, maupun pertahanan Islam. Ia dikenal sebagai salah satu wanita yang membela Rasulullah dalam perang Uhud. Ya, ini menunjukkan bahwa muslimah itu harus bisa berkontribusi dalam berbagai bidang dengan tetap menjaga nilai Islam. Ya, tidaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil. Pertama, muslimah tidak harus terbatas pada peran domestik saja, ya, atau peran-peran kita di dalam rumah saja. Mereka bisa kok, dan justru harus berperan juga dalam masyarakat dengan tetap memegang nilai-nilai Islam. Kontribusi itu bisa dalam banyak lini kehidupan, mau itu dalam pendidikan, ya, sebagai seorang guru, dalam sosial, melayani masyarakat, ya, dalam bidang kesehatan, ya, di sini Masya Allah banyak sekali ya sisters kita yang berprofesi di garda terdepan sebagai seorang tenaga kesehatan, Masya Allah. Di dalam bidang media atau bidang lain yang membawa manfaat bagi umat. Ya, ya Allah. Banyak sekali ya ternyata refleksi dari kisah para sahabat yang bisa kita teladani, bahwa sebenarnya peran-peran kita ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah itu ya tidak perlu dibentur-benturkan, tetapi ya insya Allah ketika kita sudah menjalani peran kita dengan kesadaran yang penuh sebagaimana dengan yang sudah Allah berikan kemuliaan itu untuk kita, mudah-mudahan ya kita bisa meneladani ya ketiga sahabiah tadi. Nah, kemudian ini hampir penutup ya, kita tadabur bersama bagaimana caranya kita bisa berkomitmen dengan amal soleh. Ya, ini juga sudah Deria sampaikan di pertemuan Ai Muslimah yang keberapa ya, Deria lupa. Tetapi mungkin saat itu singkat. Nah, mudah-mudahan yang saat ini bisa kita maknai, bisa kita tadaburi lebih dalam lagi. Ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Ya, langsung artinya, bagaimana ya kita bisa berkomitmen dengan amal-amal solih yang kita kerjakan di kehidupan kita. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal ashi, di pagi dan juga senja hari. Yuriduna wajhah, dengan mengharapkan wajahnya, wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah ya kedua matamu itu berpaling dari mereka, dari orang-orang yang menyeru Tuhannya tadi, karena ingin zinatal hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Ya, dan janganlah wala tuti' man aghfalna qalbah, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya lalai, yang telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Sesungguhnya keadaan mereka itu adalah keadaan yang melewati batas. Nah, dari ayat ini itu mengandung pesan yang mendalam tentang konsistensi dalam amal soleh. Ya, pentingnya memilih lingkungan yang baik dan menjauhi pengaruh dunia yang melalaikan. Ya, tadabur ayat ini itu akan membawa kita ya bahwa
amal solih itu tidak cukup dilakukan sendiri tadi ya, seperti di dalam surah Al-Asr tadi, tetapi perlu dijaga bersama-sama dalam komunitas yang menguatkan iman kita, dalam halakoh-halakoh kita, dalam kajian-kajian kita, ya, dalam kajian-kajian subuh kita. Ya, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita petik juga dari ayat ini. Yang pertama, ya, singkat saja, yaitu bersabar dalam kebersamaan orang-orang soleh. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersabar dalam kebersamaan dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan mengingat Allah. Jadi tadi di kata atau kalimat yang pertamanya kan dikatakan wasbir nafsaka. Ya, dalam ayat ini menunjukkan bahwa bergaul dengan mereka itu bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah perintah yang memerlukan kesabaran dan juga komitmen yang penuh. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dalam perjalanan kita, yang perjalanan menuju Allah, itu kan pasti ada saja ya saat-saat di mana keimanan kita naik, atau kadang turun, atau kadang di tengah-tengah, kadang stagnan aja nge-stuck di sana, ya. Kemudian ada juga ya godaan-godaan dunia yang menarik. Nah, maka di sana ada ujian keikhlasan. Ada juga masa-masa ketika semangat kita mulai lemah. Nah, disinilah peran komunitas menjadi faktor pendukung dalam menjaga amal soleh kita. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan ya bahwa perumpamaan seorang mukmin ya dengan mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Ya, ketika seseorang berada di lingkungan yang baik, ia akan lebih mudah untuk istiqomah. Namun sebaliknya, tanpa dukungan orang-orang yang beriman, ia akan lebih mudah tergelincir dalam kelalaian. Kemudian yang berikutnya, ya, kita diminta untuk bersabar dengan orang-orang solih. Yang berikutnya adalah menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Jadi bukan dunia. Allah menggambarkan bahwa orang-orang solih di ayat ini adalah mereka yang senantiasa berzikir atau beribadah di pagi dan petangnya untuk mencari wajahnya Allah. Yuriduna wajhah. Ya, artinya ini adalah motivasi utama kita dalam beramal. Itu bukan untuk dunia, tetapi untuk keridhaannya Allah. Ya, dalam kehidupan saat ini mungkin kita seringkali terjebak dalam amal-amal yang sekedar itu terlihat baik saja di hadapan manusia, bukan karena niat kita yang benar. Kita mungkin aktif dalam berbagai kegiatan dakwah, kita aktif bersedekah, ya, kita aktif dengan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi ya jika motivasi utamanya adalah pengakuan orang lain, hanya popularitas, ya, atau hanya untuk keuntungan duniawi saja, maka amal tersebut kehilangan nilai di sisi Allah, ya, rugi sekali. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk memeriksa niat kita sebelum beramal, untuk senantiasa menjernihkan niat kita, untuk senantiasa mengokohkan niat kita kembali. Ya, sesungguhnya innamal a'malu binniyah. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Kemudian yang berikutnya, tadi kita diminta untuk bersabar, kita diminta untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Yang berikutnya adalah, ya, kita diminta untuk ya tidak lalai ya dengan dunia yang menyilaukan ini. Nah, di ayat ini kan tadi Allah memerintahkan kita diminta untuk ya janganlah mata kita berpaling dari mereka, ya, dari orang-orang yang senantiasa menyeru Allah karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga amal solih itu adalah godaan-godaan dunia yang hanya sesaat. Ya, kadang kita merasa bahwa bersama orang-orang solih itu terasa sulit gitu ya. Kita merasa minder, kita merasa amal kita belum banyak. Ya, mereka merasa bahwa mungkin hidupnya masih glamor. Ya, mungkin hidupnya masih penuh dengan kemewah-mewahan gitu ya. Ia merasa dunia itu masih menarik
bagi dirinya. Ya, namun ya ayat ini menegaskan bahwa itu semua hanya perhiasan yang sementara. Ya, jadi jangan sampai kita diminta ya kita terjerumus, kita lalai, kita tergelincir dengan perhiasan yang sementara itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ya setelah kita diminta untuk ya tidak lalai dengan perhiasan yang sementara itu, kita juga diminta ya untuk menjaga diri kita dari orang-orang yang lalai, yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, pergaulan ya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Ya, jika kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf ya tidak peduli terhadap akhirat kita, lama-kelamaan hati kita juga akan terpengaruh. Ya, ada pepatah Arab yang mengatakan eh, teman itu lebih cepat mempengaruhimu dibanding api yang membakar kayu. Sebegitu dahsyatnya pengaruh teman kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga bahwa seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaknya kita memperhatikan siapa yang akan kita jadikan teman. Benar ya? Maka menjadi ya atau menjaga amal soleh kita bukan hanya tentang melakukan ibadah-ibadah mahdhah saja, bukan hanya tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid saja, tetapi juga tentang menjaga siapa yang ada di sekitar kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa mengingatkan ya kita pada Allah, insya Allah itu akan kita lebih kuat dalam keistiqomahan. Ya, insya Allah. Kemudian ya ini sebagai penutup, ya mudah-mudahan ya kita semua punya peran ya di sini ya di dunia ini, di keluarga kita, di komunitas kita, dan jangan pernah mengatakan peran kita itu kecil. Karena kita nggak pernah tahu ya bagaimana Allah akhirnya melipat gandakan manfaat dan efek dari perbuatan kita, baik di masa ini dan di masa yang akan datang. Bahwa dengan kita menjadi seorang muslim yang baik, itu sendiri sudah menjadi usaha kita untuk memenuhi potensi dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ya, tentunya usaha-usaha tersebut memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, memerlukan komitmen. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya dimanapun kita berada ya, berusaha untuk selalu bekerja demi kemanfaatan bersama dan sesama ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa Deria sampaikan. Semoga dari yang sedikit ini Allah perkenankan, ya Allah rezekikan kita yang mendengarkan ya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya coba. Ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Jazakillah khair Ustazah Deria atas materi yang disampaikan dengan tema personakan cahaya iman di tengah keberagaman. Masya Allah sangat bermanfaat sebagai pengingat bagi diri kita untuk selalu mengejar kemuliaan sejati, yaitu kemuliaan karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga setiap langkah kita menjadi amal ibadah dan amal soleh buat kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Ya, amin, amin. Jazakallah khair, Ustazah Deria. Ya, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu. Ini udah hadir ya tadi ada Ustazah Dedeh di tengah-tengah kita nih. Ya, insya Allah. Apa kabar, Iya, Ustazah? ya Insya Allah. Allah. Dede Ya, udah sampai sini ya? Wadi? belum. Katanya mungkin minggu depan Oh, mungkin ya. tapi ini iya izin live ya mau tadarusan. Oh iya. Dulu buat semuanya. Oh oke. Insya Allah. Kita lanjut saja dengan agenda berikutnya, yaitu doa bersama. Eh, Ustazah Deria, silakan untuk memimpin doa bersama untuk kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga kita di sini maupun di Indonesia, insya Allah. Silakan, Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين Amin, 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 amin. Ya, Jazakillah khairan atas doa dan materinya. Semoga ustazah dan keluarga selalu diberikan kesehatan walafiat dan barokah Amin. ilmunya yang kita terima Ya, hari ini. sama-sama Mbak Dian juga dan semua ibu-ibu, sister-sister Ya, yang hadir di sini. amin. Alhamdulillah berakhir sudah majelis ilmu Cahaya Duha pada pagi hari ini. Dan Sabtu depan sudah tidak ada Cahaya Duha ya. Semoga kita bisa fokus beribadah untuk mengejar Lailatul Qadar insya Allah ya. Malam terakhir. Akhir kata, segala kebenaran datangnya dari Allah semata. Saya Dian Wibowo sebagai moderator, Sister Yudit yang membawakan tilawah, serta Sister Teti Hanifah yang membawakan sari tilawah, serta juga Sister Halakoh Humairah yang juga panitia yang ada di belakang layar. Ya, kami mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan selama memandu acara majelis ilmu ini. Mari kita tutup majelis ilmu pagi ini dengan membaca suratul Wal Asr bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr inna insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Ya, saya tutup dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih kehadirannya semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin semuanya. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir Ustazah batin semuanya. semuanya. Ya.